subuh ya wajar lelah agak dimaafkan. Tapi yang pada dasarnya kalau tidak ada kebutuhan, nggak ada hajat sama sekali, hukumnya makruh dikeringkan itu. Kita lap makruh pakai handuk. Solusinya bagaimana? Biarin dia kering dengan sendirinya. Kemudian termasuk yang mahal yang makruh juga, wa an yatawadda bil ma'il musyammas. Makruh berwudu air musyammas. Air musyammas ini air yang dibawa terkena matahari langsung. Air yang terkena matahari langsung, dan air terdapat di dalam bejana yang terbuat dari besi atau benda besi seperti tembaga besi. Tapi kalau kayu ataupun kalau tangki kita itu pakai apa? Kalau stainless jangan, makruh. Tapi kalau plastik boleh. Ya panas, tapi kalau stainless ataupun hal yang terbuat dari stainless kan bagian dari ini juga besi. Besi ini ketika panas dia mengeluarkan, kurang paham, itu yang bakal menyebabkan dikhawatirkan penyakit kusta. Makanya dalam Islam makruh. Tapi kata ulama termasuk ini yang kita bicarakan dalam mazhab Syafi'i, air musyammas artinya air yang di bawah matahari langsung. Kemudian air terdapat dalam bejana yang terbuat dari besi atau tembaga, benda yang logam, benda logam. Kemudian di musim panas dan di daerah yang panas seperti di Yaman, di Saudi, yang airnya kalau siang hari nggak mungkin mandi, nggak mungkin mandi, panas subhanallah. Jadi kalau di musim panas, kemudian terdapat di daerah yang panas, di Saudi, Yaman. Tapi kalau di Indonesia tropis, saya rasa masih nggak terlalu panas, apalagi aman insyaallah. Jadi itu namanya air musyammas. Ini hukumnya makruh berwudu. Tidak cuma berwudu, memakai air musyammas walaupun bukan selain wudu, mandi ataupun cuci tangan itu makruh, karena itu mengakibatkan dikhawatirkan akan penyakit kusta. Jadi itu makna air musyammas, air yang kena matahari langsung, yang terdapat di bejana yang terbuat dari berbentuk logam, besi, tembaga, termasuk stainless tadi. Tapi kalau berbentuk plastik atau kayu, itu enggak, tidak makruh. Marhaba, itu enggak. Kalau di batu misalnya enggak. Ini yang dari logam. Kalau pakai air nggak apa-apa. Ini yang matahari nggak boleh. Kalau pakai air panas kita hangatkan boleh. Malahan kalau kita dulu di Bogor, pas pondok di Bogor itu harus, kalau mau mandi subuh harus panasin air dulu. Dinginan soalnya. Kemudian selesai tentang hal yang makruh, Imam Al-Ghazali melanjutkan. قال الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ومهما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبغي أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضع نظر الخلق فينبغي أن يستحيا من مناجاة الله من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. Ini mulai adab. Mulai ketika adab apa yang harus kita lakukan ketika berwudu. Yang sebelumnya kita kasih tahu yang bahwa seseorang yang mau khusyuk dalam salat, solusi khusyuk ketika berwudu. Jadi kalau pengen khusyuk dalam salat, maka solusinya berusaha untuk khusyuk ketika berwudu. Kalau ketika berwudu sulit untuk khusyuk, sulit untuk khusyuk dalam salat. Karena syaitan ar-rajim, iblis. Malahan sebagian ulama mengarang kitab khusus, nama kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis artinya tipuan iblis. Nama kitab Talbis Iblis yang berarti tipuan iblis.
Ini beliau menjelaskan semua yang di mana saja letak tipuan iblis, termasuk dalam wudu. Ketika berwudu yang was-was, kadang-kadang cuci muka sampai 10 kali, 20 kali, itu bagian dari tipuan iblis. Jadi kalau pengen khusyuk dalam salat, berusaha untuk khusyuk ketika berwudu. Makna khusyuk ketika berwudu artinya pikiran kita ketika berwudu fokus dengan yang sedang dilakukan. Ketika cuci muka, pikiran kita fokus dengan dicuci muka dan mengingat apa saja yang disunnahkan ketika cuci muka. Sunnah ketika cuci muka, nah, itu diterapkan semua. Khusyuk ketika berwudu. Nah, jangan lagi wudu pikiran ngantur kemana-mana. Nah, itu nggak khusyuk. Biasanya sulit seseorang yang tidak khusyuk ketika berwudu, sangat sulit untuk bisa khusyuk ketika salat. Makanya di sini kata beliau, wa mahma faraqa min wudu'ihi wa aqbala ala salat. Ketika seseorang selesai dari berwudu, kemudian berkeinginan untuk salat, apa yang harus dilakukan? Mungkin kita dapat wudu, kita selesai wudu, pengen salat. Apa yang harus dilakukan? Pertama, fayambaghi an yakhthura bi balihi annahu tahhara zahirahu. Maka sepatutnya yang pertama harus terbersih di hati bahwa kita alhamdulillah sudah suci dari zahir kita, sudah suci. Jadi zahir kita sudah suci setelah berwudu. Tapi apakah cukup demikian? Apakah selesai berwudu cuma yakin alhamdulillah saya sudah suci sekarang, selesai? Enggak, dalam tasawuf tidak dianjurkan seperti itu. Tidak boleh dicukupkan cuma menganggap kita sudah suci zahir. Wa huwa maudhi' nadharil khalqi. Yang zahir ini adalah tempat yang menjadi pandangan makhluk. Zahir, muka. Makanya kita sangat memperhatikan muka. Muka ini ya Allah, perempuan kadang-kadang ini alisnya dicukur, kemudian dicat lagi, ya subhanallah. Artinya apa? Muka ini hal yang paling mempengaruhi, yang paling dijaga oleh manusia. Muka, terutama muka. Nah, apalagi yang lain. Makanya sekarang suami paling ribet itu ngurusnya skincare punya istri. Oh, sampai 300.000, 400.000, 500.000. Nah, tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena ini adalah tempat dipandang oleh manusia. Dalam Islam memang itu diperhatikan, benar diperhatikan supaya istri kita terlihat cantik terus. Kalau enggak dikasih uang jajan, enggak dikasih itu, gimana istrinya? Karena suami minta kawin lagi, muskilah juga. Jadi yang pertama, di samping kalau dalam Islam, di samping yang itu harus kita perhatikan, harus terbersih di hati. Alhamdulillah, ini sudah selesai, sudah suci, artinya sudah berwudu. Fayambaghi an yastahya min munajatillah min ghairi tathhiri qalbih. Maka saat itu sepatutnya seyogyanya kita harus memperhatikan, harus malu kepada Allah, harus malu ketika bermunajat dengan Allah yang ingin kita lakukan masalah. Harus malu ketika bermunajat dengan Allah sedangkan hati kita belum bersih. Artinya apa? Selesai berwudu, usahakan di samping kita sudah melaksanakan zahir sudah suci, usahakan saat itu berusaha untuk mensucikan hati. Artinya sebelum salat, kalau misalkan sebelumnya pernah benci ke orang, ataupun kita pernah iri ke orang, pernah dengki ke manusia yang lain, pernah marah, sebelum salat usahakan bersihkan itu dulu semua. Ya Rabb, itu si fulan saya maafkan, si fulan saya maafkan, si fulan saya maafkan. Dengan tujuan ketika salat di hadapan Allah tidak ada satupun manusia yang berhubungan dengan kita. Selesai. Semua dosa manusia kita maafkan. Nah, ini baru benar-benar orang yang ingin bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fayambaghi, maka sepatutnya kita harus malu kepada Allah sedangkan hati kita belum bersih. Wa huwa mawdhi'u nadharir Rabbi Subhanahu, sedangkan hati adalah tempat yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya benar, harus bersih. Jadi jangan sampai cuma zahir doang bersih, hati dibiarin. Entar dalam salat, lagi benci ke manusia yang lain. Oh, fulan tu pengen jemput, fulan tu si fulan. Ini enggak sepatutnya seperti itu. Makhluk Allah Subhanahu wa taala
makhluk Allah, kita semua makhluk Allah, semua diciptakan oleh Allah dan akan semuanya akan kembali kepada Allah. Berusaha ketika berhadapan dengan Allah, jangan sampai hati kita masih belum suci. Apa maknanya? Semua manusia yang kita marah, manusia dimaafkan ya, sudah nggak marah lagi. Semua manusia yang kita iri, berusaha ngilangin iri dulu. Yang sebelumnya ada sifat dengki, berusaha ngilangin itu dulu. Yang sehingga ketika bertemu dengan Allah, ketika Allah melihat hati kita dalam keadaan suci bersih. Jangan sampai kita cuma zahir doang diperbaiki, sedangkan batinnya tidak diperbaiki. Makanya dalam seperti inilah orang yang salat seperti inilah yang ketika ingin salat semuanya dibersihkan dulu. Semuanya bersih. Hatinya bersih. Inilah yang mendapat janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Allah, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Inna salata, kata ulama, lafaz apabila diitlaq diartikan sempurna. Artinya inna salata, sesungguh salat yang sempurna. Salat yang sempurna, adab yang pertama ya ini. Sebelum salat berusaha membersihkan hati dulu. Itu yang pertama. Akhirnya entar inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini bisa mencegah seseorang dari melakukan perkara keji dan mungkar. Banyak kita salat, subhanallah, salat di saf pertama, selesai salat langsung ngibahin orang lain. Selesai salat langsung gimana tuh si fulan tuh begini. Baru selesai salat, baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salaman sama orang kiri langsung si fulan tuh bagaimana, si fulan dulu. Ya subhanallah, ini salat kita. Artinya salat kita belum bisa berfungsi seperti halnya yang disebutkan oleh Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Penyebab utama karena sebelum salat tidak pernah ada keinginan untuk membersihkan hati. Yang seharusnya tidak. Selesai berwudu, di samping kita sudah alhamdulillah zahir sudah bersih, sekarang kesempatan untuk membersihkan hati dari semua yang tidak dianjurkan, riya, takabur. Jangan sebelumnya tidak ada sifat takabur, berusaha sebelum salat, ya Rabb, saya makhluk yang akan mati, ya berusaha menghilangkan sifat takabur, sifat riyanya, sifat iri, sifat dengki, sehingga ketika memulai salat, Allahu Akbar, ketika Allah melihat hati kita dalam keadaan bersih, jadi zahir bersih, batin hati juga bersih, entar itulah salat yang akan diterima oleh Allah, yang menjadi pencegah seseorang itu dari perkara perkara mungkar dan perkara yang keji. Itu yang adab yang pertama. Jadi sepatutnya sebelum salat kita membersihkan hati, karena hati adalah tempat di mana di situ yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yatahaqqaq, ini adab. Ini semuanya sebelum salat. Semuanya dilakukan setelah berwudu sebelum salat. Wal yatahaqqaq anna taharatul qalbi bit taubah. Ini yang pertama. Gimana cara membersihkan hati sebelum salat? Yang pertama, kita pastikan, kita yakini yang bahwa bersih, suci hati dengan cara bertaubat. Cara pertama taubat. Sebelum salat taubat dulu. Sebelum salat selesai berwudu, sebelum salat taubat. Misalkan tadi sempat melakukan hal yang dosa, melihat aurat orang lain, kita terbuka aurat ataupun melakukan hal yang berdosa, maksiat, taubat. Selesai berwudu sebelum salat, astagfirullahaladzim, berjanji kepada Allah, ya Allah, ntar ke depan saya nggak ngulangin lagi. Itu yang pertama. Ini cara membersihkan hati sebelum salat, supaya salat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga salat ini berfungsi seperti yang seharusnya, yaitu tanha, mencegah yang keji, mencegah yang mungkar. Tidak seperti salat kita sekarang. Saat kita sekarang selesai salat ngomongin orang, selesai salat langsung melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Jadi taubat. Yang kedua,
wal khuluwi 'anil akhlaqil madhmumah. Yang kedua, membersihkan dari akhlak yang terpuji, yang tercela. Ria, takabur, dengki ke manusia yang lain, iri ke manusia yang lain, urusan gelangnya itu semua. Yang ketiga, wat takhalluqi bil akhlaqil hamidati wat takhalluqi bil akhlaqil hamidah. Dan berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Harus tawadhu, tidak boleh takabur. Kemudian berusaha untuk ikhlas. Nah, ini semua sifat-sifat yang terpuji. Berusaha untuk kita yakini itu semua sebelum salat. Taubat yang pertama taubat, yang kedua bersih dari sifat yang tercela, yang ketiga berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Kita yakini bahwa itu lebih aula. Itu harus yakini bahwa bersuci yang batin lebih aula. Yang sampai kita termasuk manusia yang zahirnya timbul was-was wudhu sampai setengah jam, tapi batinnya enggak pernah diperbaiki. Nah, ini yang seharusnya kita harus lakukan, bahwa harus meyakini bahwa membersihkan hati itu lebih aula dibanding yang zahir. Dan dua-dua harus. Kemudian wa anna man iktasara ala zaharati zahir kaman arada an yad'u malikan ila baitihi fatarakahu mashhunan bil qadhurat wa ishtaghala bi tajsis zahir al bab al barrani min ad-da'. Ini contoh kata Imam Al-Ghazali. Contoh perumpamaan orang yang cuma membersihkan zahirnya dengan wudu sedangkan hatinya tidak dibersihkan. Itu sama persis seperti orang yang pengen mengundang raja ke rumahnya. Nah, kita pengen mengundang Pak Jokowi ke rumah. Pengen ngasih makan siang di rumah.